Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hemalia Finfatilah, NIM 198032410045, dan kedua teman saya, Ardiana Nur Hidayah, NIM 198032440010, dan Sena Febriola, NIM 198032440018. Kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu pengelolaan kartu utang. Selamat menonton. Deskripsi hutang. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis yang akan terjadi pada waktu yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di waktu sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan memberikan jasa maupun mentransfer aktiva kepada badan usaha lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Hutang perusahaan digolongkan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jatuh temponya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang usaha atau hutang dagang, hutang hadiah, hutang wesel, dan hutang beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Sementara hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang hipotek, hutang bank, hutang obligasi, dan lain sebagainya. Untuk mengelola kartu utang diperlukan pengidentifikasian, pengelompokan, dan membutuhkan data mutasi utang ke kartu utang. Dalam aktivitas pencatatan akuntansi untuk mengelola utang adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Sementara kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Berikut ini akan saya tampilkan mengenai bentuk dari kartu hutang. Setiap perkiraan diberi kode file dengan huruf pertama dari nama kreditur yang bersangkutan. Misalnya, nama kreditur Toko Mawar diberikan kode file huruf M. Kode tersebut menunjukkan bukti atau dokumen. Sementara, informasi yang terkandung dalam kartu hutang adalah nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran, serta formulir untuk mencatat. Sementara formulir untuk mencatat kartu hutang berisi: pertama, tanggal transaksi, keterangan, nomor bukti transaksi, serta kolom saldo debit dan kredit. Ada dua metode pencatatan utang. Yang pertama membahas account payable procedure, di mana catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Jadi, account payable procedure memiliki upaya berkelanjutan dari banyak perusahaan yang merampingkan proses bisnis departemen hutang mereka. Tanggung jawab departemen account payable adalah memproses dan meninjau transaksi antara perusahaan dan pemasoknya. Dengan kata lain, ini adalah tugas departemen account payable untuk memastikan semua tagihan yang belum dibayar dari pemasok mereka disetujui, diproses, dan dibayar. Memproses faktur termasuk mencatat data penting dari faktur dan memasukkannya ke dalam sistem keuangan atau pembukuan perusahaan. Setelah ini selesai, faktur harus melalui proses bisnis masing-masing perusahaan agar dapat dibayar. Di dalam account payable procedure terdapat dokumen yang digunakan dalam account payable procedure. Yang pertama, faktor dari pemasok. Yang kedua, kwitansi tanda terima uang yang mana ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan yang dikirim ke pemasok, yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Setelah membahas dokumen yang digunakan dalam account payable procedure, ada 3 catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure. Yang pertama, kartu utang. Yang kedua, jurnal pembelian. Dan yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain.
Ada yang terakhir dari account payable prosedur, yaitu prosedur pencatatan utang dengan account payable. Yang pertama, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, terdapat faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Setelahnya, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu hutang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Yang kedua, pada saat jumlah dalam faktur dibayar, terdapat dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Setelahnya, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran hutang diposting ke dalam kartu hutang. Jadi, prosedur pencatatan utang dengan akun payable melakukan pencocokan 3 arah untuk konsisten terhadap pesanan pembelian, tanda terima barang, dan faktur akun payable untuk memverifikasikan penerimaan barang atau jasa untuk menyetujui faktur pembayaran. Jika varian muncul seperti kuantitas atau harga yang salah, hutang mengirimkan faktur kepada pembeli yang bekerja untuk menemukan sumber masalah. Setelah faktur dijamin oleh Departemen Account Payable dan semua varian ditangani dan diperbaiki, cek dan pembayaran segera dikeluarkan. Setelah pembayaran dikirim, faktur ditandai sebagai dibayar di sistem keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiana Ruhidayah, NIM 198032444010, ingin menjelaskan tentang voucher payable prosedur. Nah, voucher payable prosedur itu tidak diselenggarakan kartu utang, tetapi digunakan arsip voucher atau bukti kas keluarnya. Nah, bukti kas keluar ini itu disimpan dalam bentuk disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Jadi voucher payable prosedur itu disimpan menurut tanggal jatuh temponya. Nah, arsip bukti kas keluar ini itu berfungsi sebagai catatan utang. Nah, yang selanjutnya itu dokumen yang digunakan dalam pencatatan voucher payable prosedur, di mana bukti kas keluar ini itu mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai surat perintah kepada bagian kasa, yang kedua sebagai pemberitahuan kepada kreditor, dan yang ketiga sebagai media. Yang pertama itu untuk melakukan pengeluaran kas yang jumlahnya itu sudah tercantum di dalamnya. Yang kedua itu untuk mengenai tujuan pembayarannya. Yang ketiga untuk dasar pencatatan utang dan persediaan. Jadi untuk dasar-dasarnya lah sebagai media itu. Yang ketiga itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu prosedur pencatatan utang, tetapi dengan voucher payable prosedur. Nah, jika akun payable prosedur itu pencatatan utangnya itu ada 4 tahap. Nah, kalau di dalam voucher payable prosedur itu hanya 2 tahap dalam register bukti kas keluar dan jurnal pengeluaran kas.